Gus Miftah juga pertanyakan, persatuan dukun itu apa dan apa manfaatnya? Saya mau tahu persatuan dukun di Indonesia itu apa sih? Dukun itu semprul itu. Dukun itu istrinya jelek-jelek dan merongos. Asal tahu kamu. Loh, lu tokoh agama. Lu tokoh agama, Miftah. Saya bilang sama Atta, kalau kamu punya duit, wow, jangankan kebal fisik, kebal hukum juga bisa, tak, saya bilang. Itu guyonan sarkas saja sebenarnya kepada orang-orang yang sangat memuja-muja dengan ilmu-ilmu seperti itu. Nyatanya begitu dipraktekkan juga banyak yang terluka. Gue berdua ini mau bikin lagu dan film. Judulnya Wesi Yosi. Firdaus pengacara dukun makin meradang, gengs, karena senggolannya ke Gus Miftah nggak ditanggapi. Sampai sekarang si pengacara dukun ini masih ngotot aja pengen berseteru, gengs. Loh, lu. Kita udah bisa nebak ya tujuannya tuh apa. Gus Miftah juga nggak gubris karena dianggap mereka tuh cuman halu. Kenapa saya sama Atta nggak nanggapi ya? Karena bagi saya itu halu saja. Halu saja. Jadi saya nggak perlu menanggapi berlebihan. Ya karena nggak. Apa yang harus saya tanggapi? Kalau ditanggapi malah menguntungkan si Daus ini karena dia emang punya niat mau cari panggung biar dikenal publik. Padahal kan dia pengacara nggak laku ya kan. Yang merasa dihina siapa, yang melaporkan siapa, ini sudah nggak nyambung. Loh, lu. Gus Miftah juga pertanyakan, persatuan dukun itu apa? Dan apa manfaatnya? Dan pengacara dukun pun makin kepanasan saat disindir Gus Miftah. Saya mau tahu persatuan dukun di Indonesia itu apa sih? Dukun itu semprul itu. Dukun itu istrinya jelek-jelek dan merongos. Asal tahu kamu. Loh, lu tokoh agama. Lu tokoh agama, Miftah. Kapan capeknya Firdaus pengacara dukun ini ya? Gak bosen-bosennya bikin laporan. Padahal dia sendiri sadar kalau laporannya itu gak bakalan diproses. Karena kita tahu ya, itu gak ada deliknya. Jadi nggak perlu saya tanggapi berlebihan itu. Ya kalau mereka butuhnya untuk buat konten ya mudah-mudahan ramai kontennya itu aja. Jadi kita sama Atta sama sekali nggak perlu nanggapi dan merespon berlebihan. Ya emang tujuannya itulah gengs, pengen dikenal publik ya. Makanya semua artis-artis dipermasalahin. Ya, sama kayak si Miftah. Miftah ceramah. Ada SOP-nya juga tentang pendakwa. Gus Miftah itu cerdas dan berkelas. Kalau sampai ngeladenin pengacara dukun ini, itu malah jadinya turun level. Maka dari itu, juga mengatakan kalau Firdaus Oil ini bukan levelnya. Pak polisinya juga mungkin udah pada ngeluh ya. Karena yang datang Firdaus lagi. Nah makanya kalau saya pas pengajian ya tanggapi dengan guyon saja. Karena bagi saya ini ya lucu saja. Kita juga nggak perlu berlebihan. Nggak perlu ditanggapi merespon berlebihan karena yang merasa dihina siapa, yang melaporkan siapa ini sudah nggak nyambung. Contoh begini, orang kenapa dukun dipanggil paranormal karena yang datang orang abnormal, atau kenapa dipanggil orang pinter karena yang suan orang bodoh. Itu di Google sudah sejak sebelum dulu saya ngomong sudah ada, di meme itu sejak saya belum ngomong sudah ada. Coba dicek. Kira-kira duluan mana kalimat itu saya sampaikan ke podcast sama di Google. Jauh di Google, di grup-grup juga banyak itu meme itu. Nah, cuman mungkin yang speak up saya gitu aja kan. Terus yang Gus bilang mau doa apa nih kita, doa kebal atau doa? Nah, kalau itu kemudian banyak yang tersinggung, katakanlah dikira kita nyinggung anti kepada mereka yang kebal. Saya bilang sama Atta, kalau kamu punya duit, wow, jangankan kebal fisik, kebal hukum juga bisa, tak, saya bilang. Itu guyonan sarkas saja sebenarnya kepada orang-orang yang sangat memuja-muja dengan ilmu-ilmu seperti itu. Nyatanya begitu dipraktekkan juga banyak yang terluka. Makanya yang mendingan anti miskin. Wartawan anti baca nggak dapat berita ya miskin. Gus, kalau misalnya seandainya kedepannya ada panggilan, siap kooperatif buat? Wah ya kalau dipanggil kita datang. Kan ini saya juga mau ke Mabes Polri, tapi dalam rangka yang lain. Dalam rangka ada silaturahmi, ada teman-teman pejabat yang pengen silaturahmi dan mendengarkan tausiah dengan cara saya, ya saya enggak. Jadi kalau dipanggil ya silakan. Tapi saya pikir kawan-kawan kita penyidik yang terhormat ini pasti tahu ini apakah memungkinkan untuk dipanggil atau seperti apa. Kan yang namanya orang laporan kan bisa ditindaklanjuti, bisa tidak, tergantung materinya. Nah, kalau memang tidak masuk unsur ya untuk apa kalau seandainya ya dipanggil ya kita datang, ngapain? Gus, Firdaus kecewa. Firdaus kecewa karena saya itu dengan video juga nggak kenal. Kecewa karena podcast dia di take down pas Gus Miftah hadir juga di podcastnya Atta. Loh,
Malah ditampilkannya. Apa yang menjadi keberatan Firdaus nggak beralasan. Saya posting sesuatu di medsos, apapun kontennya, mau saya lanjutkan atau saya take down, itu kan hak saya. Lagian saya mendengar dari Atta yang bersangkutan diundang juga dapat free-nya kok itu. Artinya saya dulu punya acara di TV, pihak TV kan juga punya wewenang apakah yang sudah kita tapping itu mau ditayangkan apa enggak, atau sudah ditayangkan kemudian di take down, kan ya sah-sah saja. Salahnya di mana? Kalau kemudian Atta, Gus ini mungkin konten kemarin kurang educated, makanya saya take down, ya haknya Atta kan yang punya wilayah itu Atta ya. Dan saya mendukung itu, gitu. Nggak ada yang serah dengan Atta. Dan sampai hari ini saya juga nggak tahu persatuan dukun itu apa, yang mana. Persatuan Dukun Republik Indonesia PDRI kan juga nggak ada itu. Gus ada niat mau ketemu atau ngelaporin balik? Enggak. Untuk apa? Saya kalau niat ngelaporin balik nggak ada sama sekali. Kita kan biasa banget kayak gitu. Terus kemudian kalau mau silaturahmi, ditantang untuk konfirmasi konferensi pers sama mereka. Lah untuk apa? Wong saya ketemu wartawan tiap ke Jakarta, kalian ketemu saya juga kan. Dukun yang merasa terhina gara-gara saya ngomong ada dukun yang istrinya jelek atau merengos umpamanya. Kan saya nggak nyebut orang, nggak nuduh siapapun. Semuanya ada namanya Jurek, dia datang, saya dikonfrontir. Gus, ini apakah menurut Anda istrinya dukun Jurek ini jelek? Cantik kok. Selesai. Jadi yang bilang jelek itu bukan penghinaan menurutmu sendiri. Loh, yang saya hina siapa? Bahwa kan manusia sebenarnya dua, cantik dan jelek. Nah, ada dukun yang istrinya jelek walaupun dia punya pelet, kan begitu. Tapi saya nyebut nama enggak? Kan enggak. Yang benar itu dukun, cantik itu relatif, filter itu alternatif. Bukan cantik itu alternatif, dukun alternatif bukan, tapi filter alternatif. Gus Miftah kan di situ kan mereka melaporkan terkait ITE ya, dan ancamannya 4 tahun penjara. Mungkin seperti apa tuh? Itu ya ITE yang halu kan. Ya jadi nggak perlu saya tanggapi. Wong itu tanggap direspon sama polisi aja kita juga nggak tahu kan. Apalagi ngomong berangan-angan berandai-andai hukumannya 4 tahun. Itu kan menurut yang melaporkan. Jadi insya Allah saya samperin dengan Mas Atta fine, ya kita lihat saja. Dan saya menghormati, dia juga punya hak melaporkan sebagai negara yang baik. Ya. Ada pesan mungkin Gus buat Gus Ya, ada Irfan yang disampaikan mungkin kepada Firdaus pelapor. Kalau saya bahwa bangsa ini sudah terlalu banyak beban dan masalahnya, termasuk masalah-masalah ekonomi dan lain sebagainya. Nggak usahlah kemudian kita bodohi masyarakat dengan perilaku-perilaku yang sama sekali tidak edukatif, tidak mencerdaskan. Yuk sama-sama membangun bangsa ini dengan cara yang cerdas. Tentunya itu yang kita harapkan dari siapapun. Kalau kemudian kadang-kadang di dalam kita berargumen ada sesuatu yang dianggap berlebihan atau kasar dan sebagainya, yaitu kita khilafnya sebagai manusia lah. Sebenarnya kita minta maaf. Tapi kalau kemudian bangsa ini dibodohi dengan praktek-praktek yang tidak tangible, tidak terukur dan lain sebagainya, tentunya yang kasihan adalah masyarakat Indonesia. Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini gengs. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Gimana menurut kalian? Dan thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa share video ini sebaik-baiknya. Like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.